Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu kembali di dalam materi selanjutnya tentang bertumbuh dan menjadi semakin berhikmat. Nah, lanjutan dari materi kemarin, sekarang kita masuk di dalam materi selanjutnya, yaitu karunia Allah dalam pertumbuhan manusia. Terambil dari Lukas pasal 2 ayat 41 sampai ayatnya yang ke-52. Nah, nanti bisa diperhatikan penjelasan daripada tema kali ini. Apa kata Alkitab tentang pertumbuhan? Nah, Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, sama-sama mengeksplorasi pertumbuhan kehidupan manusia melalui tokoh-tokoh yang dipakai oleh Allah dalam menyatakan kehendaknya. Jadi, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru sama-sama dieksplorasi, disampaikan oleh Alkitab bahwa ada tokoh-tokoh yang bisa kita teladani bagaimana kehidupan pertumbuhan mereka. Nah, saat ini saya akan menyampaikan kepada kita beberapa contoh daripada tokoh-tokoh Alkitab tersebut. Yang pertama adalah Musa. Musa bertumbuh dan berkembang dari asuhan putri Firaun. Nah, kita bisa melihat bahwa di dalam pertumbuhan Musa ada putri Firaun, ada orang-orang istana di Mesir yang merawat, menjaga, bahkan memberikan dia pendidikan. 2. Samuel. Samuel diserahkan kepada Imam Eli untuk dibesarkan dalam rumah Tuhan. Luar biasa. Seorang Samuel yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa sebagai nabi Allah, dan bagaimana dia bisa bertumbuh, bagaimana dia dipersiapkan. Ada seorang imam yang mendidik dan mengarahkan kehidupannya. 3. Daud. Daud yang bertumbuh dan menjadi seorang pemuda yang kuat, elok, dan pemberani. Nah, ini seorang Daud. Kita lihat Daud, seorang gembala yang sangat hebat sekali. Nah, bagaimana Daud menghabiskan masa-masa kecilnya? Jadi dia bertumbuh ya di dalam asuhan orang tua dan kakak-kakaknya dalam penggembalaan domba-domba. Keempat, Yohanes. Yohanes Pembaptis yang bertumbuh dan dipersiapkan Allah sebagai seorang nabi. Kita bisa melihat bahwa Yohanes dipakai oleh Allah secara luar biasa. Itu terjadi ya dari masa kecil Yohanes yang dibentuk dalam keluarga imam. 5. Yesus. Yesus pun di dalam kemanusiaannya bertumbuh, semakin berhikmat, serta menyenangkan Allah. Nah, kalau kita membaca tadi di dalam Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52, nah kita melihat di sana Yesus ketika berumur 12 tahun, dia berada di bait Allah dan berbincang-bincang dengan para ahli-ahli Taurat yang ada di situ. Nah, kita bisa melihat sehingga semua orang heran akan sehikmatnya, akan apa yang disampaikan oleh Yesus. Nah, itu luar biasa sekali. Kenapa? Karena Yesus dibentuk dan dibina dalam suatu keluarga yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, dan lingkungan di mana dia berada pun sangat mendukungnya untuk bertumbuh dan semakin berhikmat secara manusia. Misteri pertumbuhan. Seperti sebutir padi jatuh ke tanah dan akhirnya tumbuh menjadi tanaman padi, berbunga dan berbuah. Demikianlah Allah memberi pertumbuhan yang sempurna kepada manusia. Karunia diberikan Allah untuk dialami oleh semua orang, meskipun dalam waktu, kecepatan, dan cara yang berbeda. Tidak ada seorang pun yang dapat memberikan pertumbuhan kecuali Allah. Nah, sungguh luar biasa. Nah, kita bisa melihat bahwa Allah lah yang memberikan pertumbuhan. Ya, ketika kita masih kecil, berunjuk menjadi orang dewasa, lama-lama kita menjadi orang tua. Dan itu adalah sebuah misteri Allah bagaimana dia memberikan pertumbuhan dan pemeliharaan yang sempurna di dalam kehidupan kita. Lalu kita melihat lagi keajaiban pertumbuhan Tuhan. Nah, Alkitab pun menyatakan demikian. Ya, dikatakan sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau perbuat dalam hidupku. Nah, sungguh-sungguh luar biasa sekali bagaimana Allah yang sangat-sangat ya dengan teliti, dengan hati-hati membentuk
dengan kasih menenun kita dalam kandungan ibu kita, sehingga kita ini dahsyat adanya. Luar biasa bagaimana Allah memberikan pertumbuhan, ya, perkembangan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, oleh sebab itu hanya Allah lah yang tahu, ya, yang paling mengenal siapa kita dan bagaimana kita bertumbuh. Nah, sebab itu ya seharusnya karena itu kita sudah tahu bahwa Allah yang memberi pertumbuhan, kita semakin hari semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Bertumbuh menjadi dewasa. Bertumbuh berarti mengalami kedewasaan, baik secara fisik, mental, dan kerohanian. Lalu, apakah arti kedewasaan itu? Kedewasaan, seseorang dikatakan dewasa apabila ia dapat bertanggung jawab terhadap perilaku dan pekerjaannya sehari-hari. Orang dewasa dituntut untuk mempertanggungjawabkan semua yang dilakukannya dan sanggup membuat keputusan-keputusan yang bijaksana dan bertanggung jawab terhadap keputusan-keputusan tersebut. Ciri khas kedewasaan adalah tidak bergantung kepada orang lain, dengan kata lain, mampu mandiri. Jadi, bagi Anda yang saat ini sedang bertanya-tanya, apakah saya ini sudah dewasa atau belum? Lihat, apakah kamu sudah betul-betul mempertanggungjawabkan setiap perbuatanmu, setiap keputusanmu, dan hal-hal yang kamu lakukan. Dan apakah itu berkenan kepada Allah atau tidak. Nah, kalau kamu sudah sadari bahwa apa yang kau lakukan saat ini penuh dengan tanggung jawab, maka Anda sudah menjadi orang yang dewasa. Apa kata Alkitab tentang kedewasaan? Kedewasaan seseorang ditentukan oleh kehidupan kerohaniannya di hadapan Tuhan. Kita bisa membaca dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 4. Nah, pribadi dewasa akan memusatkan perhatiannya kepada kehendak Kristus dan menjadi rekan sekerja Allah untuk melakukan kehendaknya di bumi ini. Nah, kita bisa melihat bahwa seorang yang dewasa tidak lagi memikirkan hal-hal yang sepele, ya, misalnya mungkin pacarnya lah, atau gamesnya, atau sesuatu hal yang tidak karu-karuan itu yang dipikirkan. Bukan itu, ya. Tapi yang dipikirkan adalah apa yang dikehendaki Kristus dalam kehidupannya, dan bagaimana nilai-nilai kerohanian tertanam di dalam setiap pekerjaan, setiap tanggung jawab, setiap apa yang dilakukan di sana. Sehingga apa? Dia menjadi rekan sekerja Allah dalam melakukan kehendak Allah di bumi ini. Bertumbuh menjadi dewasa. Pribadi yang bertumbuh dan dewasa adalah pribadi yang mampu bertanggung jawab secara profesionalisme dan telah mengalami pembaharuan oleh karya Kristus, sehingga hidupnya tidak lagi berpusat pada hal-hal duniawi, melainkan pada nilai-nilai kehidupan dengan melakukan kebenaran di seluruh aspek kehidupannya. Nah, kita bisa melihat bahwa pribadi yang bertumbuh dan dewasa adalah pribadi yang sungguh-sungguh mempertanggungjawabkan dan memiliki nilai-nilai hidup yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena kenapa? Karena kepada seluruh kehidupannya dia melakukan kebenaran. Nah, ini yang menjadi satu materi yang singkat sekali pada saat ini, penjelasan tentang Allah yang memberikan pertumbuhan kepada kita. Kiranya kita bisa sadar dan menyadari bahwa sesungguhnya saya dan Anda semua adalah pribadi yang bertumbuh karena Allah lah yang menolong kita untuk memberikan pertumbuhan yang baik. Syukurilah itu dan jadilah pribadi yang bertumbuh dan dewasa di dalam iman dan tanggung jawab kepada Kristus Yesus. Shalom, salam Zerian Education.